tahu nih, saya itu calon guru penggerak angkatan 11. Nah, Ibu, saya itu mendapatkan tugas untuk melakukan observasi terhadap proses pembelajaran Ibu Nelly di kelas. Mohon izin ya Bu ya. Bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan kita kabarnya? Puji Tuhan, baik juga Ibu. Baik Bu. Karena besok saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih Bu ya, tujuan dilakukannya supervisi saya pada hari ini. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu sehingga kompetensi Ibu Nelly semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk peserta didik Ibu di dalam kelas nih ya. Namun sebelumnya Bu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu ya Bu, sebagai bentuk persiapan agar Ibu Nelly lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini Bu. Ya Bu, yang pertama, apa materi Ibu Nel yang akan Ibu ajarkan di kelas Bu? Materi yang akan saya ajarkan di kelas yaitu tentang majas itu ya. Nanti murid-murid bisa mengetahui materi yang akan saya ajarkan di kelas adalah tentang majas, pengertian, jenis dan contoh majas, begitu ya. Oh baik Bu, jadi materinya tentang majas ya Bu, jenis majasnya, pengertiannya, contohnya. Nah kayaknya itu menarik Bu Nelly itu. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Baik Ibu, tujuan di pembelajaran yang ingin saya capai adalah dengan membaca teks, menonton video, peserta didik dapat memahami, mengidentifikasi, dan menyebutkan contoh dari majas. Oh ya, baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ada 3 ya Bu ya. Tadi peserta didik itu bisa memahami, mengidentifikasi dan menuliskan pengertian, kemudian jenis serta contoh dari majas. Nah Bu, selanjutnya apa area pengembangan yang ingin Bu Nelly capai dalam pembelajaran Ibu nanti? Area pengembangan yang saya ingin capai adalah keterampilan dan pemahaman peserta didik. Baik Bu, area pengembangan yang bagus tuh Bu. Ibu ingin mencapai nantinya keterampilan dan pemahaman peserta didik Ibu di dalam kelas. Dari kedua pengembangan tersebut Bu, Ibu ingin adakah yang lebih spesifik yang Ibu Nelly inginkan untuk dikembangkan atau Ibu ingin untuk saya amati di observasi besok Bu? Saya rasa lebih ke keterampilan peserta didiknya ya. Ya, jadi ke spesifiknya keterampilan peserta didik ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan atau sudah dilakukan, akan dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu Nelly? Saya akan melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, dan juga menggunakan model kooperatif dan kontekstual. Bagus Bu. Ini jadi strateginya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan metode tanya jawab, kemudian penugasan kelompok ya Bu ya, penugasan individu. Pastinya bagus itu Bu, dan modelnya pun sangat bagus, kooperatif dan kontekstual. Oh iya Bu, untuk pelaksanaannya Ibu akan melakukannya itu setelah jam istirahat ya Bu ya? Iya betul Ibu, betul sekali. Kemudian Ibu, apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama Ibu besok? Harapan saya pembelajaran di kelas nantinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Peserta didik juga bisa terlibat aktif dalam pembelajaran dan bisa memahami materi yang saya berikan. Baik Bu ya Bu ya.
Saya pun sebetulnya berharap seperti itu Pak. Bahkan semua guru pasti berharap sama seperti Ibu Neng, pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan pastinya peserta didik memahami materi yang Ibu berikan besok. Oh ya Bu, jam pelajaran tadi setelah istirahat itu akan dilakukan pada hari Sabtu itu. besok berarti ya Bu Iya. ya, besok ya. Di jam setelah istirahat berarti jam Iya, betul, di jam 9.30. 9.30 ya Bu ya. Jadi kegiatannya itu dilakukan besok di jam 9.30 ya Bu. Saya jadi akan melakukan observasi di kelas Ibu selama Ibu belajar di pukul 9.30 ya Bu ya. Baik Ibu, jadi Bu Nel akan laksanakan di hari itu. Mungkin sampai di sini dulu Ibu percakapan kita untuk praobservasi kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu dan bersedia untuk diobservasi oleh saya ya Bu ya. Sampai ketemu besok di kelas setelah jam istirahat Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima Mohon kasih maaf kepada membantu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi Bu. Iya. Apa kabar hari ini? Saya baik. Saya cerdas dan ceria. Iya, luar biasa. Nah, sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum belajar, kita terlebih dahulu berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Azka dipimpin doanya. Jika duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kita kemarin belajar materi apa? Tentang Putri Komodo, legenda Putri Komodo. Kita memahami tentang legenda Putri Komodo. Menurut kalian, apakah legenda tersebut terjadi, benar-benar terjadi? Iya. Karena tidak seorang mungkin manusia melahirkan binatang. Betul, tidak mungkin manusia melahirkan seekor binatang. Ya, coba lagi. Apa manfaat atau pesan yang bisa kita dapat dari legenda Putri Komodo tadi? Amanatnya apa? Kita bisa, kita harus hidup berdampingan dengan hewan. Kita harus hidup berdampingan dengan hewan. Kita harus melestarikan hewan. Apalagi hewan yang dilindungi. Komodo itu adalah termasuk hewan yang dilindungi. Hebat, kalian masih ingat materi yang selanjutnya kemarin. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi yaitu tentang materi majas. Ya, siapa yang sudah tahu majas? Ya, nanti di tujuan pembelajaran ini, ya, Ibu berharap kalian nantinya bisa memahami apa pengertian dari majas, ya, jenis-jenis majas, dan bisa membuat kalimat yang mengandung majas. Proses penggunaan gaya bahasa majas dalam legenda dan membedakan makna sebenarnya dan makna kiasan maupun jenis-jenis dari majas. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yuk, langsung saja kita mulai ke bahasa, yaitu majas. Anak-anak semua masih ingatkah kalian tentang gaya bahasa majas yang pernah dibahas di kelas 5? Nah, anak-anak, majas itu adalah gaya bahasa. Adapun jenis-jenis majas itu ada 4 anak. Yang pertama yaitu ada majas metafora. Artinya mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atau dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, karena lagi membantu, dia dianggap anak emas oleh orang tuanya. Kemudian majas yang kedua ada namanya majas asosiasi atau perumpamaan. Objek yang berbeda tapi dianggap sama, menggunakan kata pembanding, kata bagaikan, bak, atau seperti. Contohnya, matanya indah seperti bintang kejora. Kemudian anak-anak, jenis majas berikutnya yaitu ada namanya majas personifikasi, yaitu perumpamaan menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. Contohnya, pohon nyiur melambai-lambai tertiup angin. Nah, itu mengibaratkan benda mati tapi seperti benda hidup, anak-anak. Nah, jenis majas yang keempat ada namanya majas hiperbola, yaitu menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Contohnya, ayah bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, anak-anak, inilah contoh jenis-jenis majas beserta artinya dan juga contoh-contohnya. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah dalam cerita tentang Putri Komodo ada beberapa contoh majas. Untuk itu, yuk kalian akan diminta mencari tahu apa saja majas-majas yang ada di cerita tersebut. Bagaimana setelah menyaksikan video tadi? Kira-kira kalian paham apa itu majas? Paham ya. Untuk lebih memahaminya, Ibu akan bagikan tugas kelompok. Untuk kerja kelompok, kerjasamanya harus baik, ya. Kerja semuanya. Ya, dimulai dari sekarang. Masuk.
Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Ya. Kerjasama kan? Biar dekat yang ini sampai sini. Pantai ya, nah, gitu ya. Personifikasi menggambarkan seolah-olah hidup seperti manusia. Ini kalimatnya. Kedua adalah majas yang berlebihan.
dapat memperindah suatu teks bacaan. Majas metafora adalah mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, ayah mengajak buah tangannya keluar untuk jalan-jalan. Si jago merah hampir melahap semua rumah yang ada di desa. Majas personifikasi adalah menggunakan sifat benda hidup pada suatu benda mati. Contohnya, selimut memelukku sepanjang malam. Pohon liur melambai-lambai tertiup angin. Majas hiperbola adalah menyampaikan sesuatu dengan gaya bahasa yang lebih-lebihkan. Contohnya, pahlawan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia mendengar perkataan yang membuat hatinya hancur bertubi-tubi. Apakah ada yang mau ditanggapi? Ada yang menanggapi tidak? Siapa dia? Ya. Beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Yang reaksi untuk kelompok 1 silakan kembali kelompok 1. Kita dong. Contoh majas menggunakan kalimat yang menggunakan majas. Yang pertama, majas metafora. Dia adalah bunga di gurun hatiku. Harapan adalah lilin dalam kegelapan. Hidup adalah punggung sandiwara. Kata-katanya adalah angin sejuk. Mimpiku adalah bintang di langit malam. Yang kedua, majas personifikasi. Mentari pagi tersenyum cerah di ufuk timur. Hujan menari riang di atas atap rumah. Bunga-bunga di taman menyapa dengan penuh kehangatan. Angin malam berbisik lembut di telingaku. Jam dinding seakan berlari mengejar waktu. Yang ketiga, majas hiperbola. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar kabar itu. Suaranya teriakannya mengguncang seluruh dunia. Aku sudah menunggumu 1000 tahun lamanya. Kecantikannya mampu menyilaukan matahari. Dia bisa makan gunung saking laparnya. Apa ada yang mau menanggapi? Beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Tangan untuk kita semuanya. Yang kelompok itu juga. Untuk kita semua. Tambah semangat, kita nyanyikan tepuk semangat dulu ya. Diri biar tambah semangat. Tepuk semangat. Iya, begitu kembali. Sekarang Ibu untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu beri tugas individu. Kerjakan dengan baik.
merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu bagikan kertas ini, kalian tuliskan atau gambarkan perasaan kalian hari ini ya, mengenai pembelajaran hari ini. Boleh bergambar, boleh berusaha tulis. Tempelkan di masing ya. Silakan dari kelompok 3 dulu, ayo. Ya, yang dulu nggak apa-apa, lanjutin. Ya, yang sudah tempelkan. Ya, di sini tempelkan. Sok. Enggak. Mama dari bawah, dari bawah sini. Iya. Ikutin. Ke bawah toh, biar cukup. Ya, kamu pulang. Di bawah aja deh. Sebelah sana loh. Ini loh, nah di sini. Nah, kita nyanyikan lagu mengenal majas ya. Sapa. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, kita sama-sama simpulkan. Apa sih yang disebut dengan majas tadi? Siapa yang tahu? Majas itu apa? Majas adalah Majas adalah gaya bahasa yang dapat memperindah suatu teks bacaan. yang membuat menarik suatu teks bacaan. Majas itu di mana kita bisa gunakan nantinya? Nanti kita bisa gunakan majas itu ketika kita membuat puisi, prosa atau karakter. Jenis-jenis majas tadi ada yang pertama majas metafora, yaitu
demi keluarga bisa tulang dibanting ya, itu berarti berlebihan. Apalagi contoh yang lain, air matanya mengalir deras, yang mengalir apa? hujan, sungai, Ya, yang bisa mengalir itu sungai, itu adalah maida bola. Nah, kita sudah sampai pembelajaran kita. Terima kasih untuk hari ini ya. Terus sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita nantinya. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Kelompok tiga. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam. Bertemu lagi ya hari ini ya. Kita kembali di percakapan pasca observasi dengan saya Dita. Jadi dan di sini kami BP pengajar praktik itu Ibu Aini. Jadi bagaimana nih kabarnya Bu Nelly ini pagi itu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Baik Bu Nelly, kali ini kita mau ini itu ya, di mana kita tahu bahwa sebelumnya beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan proses observasi di kelas itu selama 2 jam pembelajaran ya Bu ya. Bagaimana nih perasaan Ibu Nelly nih setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran Bu? Perasaan saya tepat waktu dan sesuai dengan yang dijadwalkan dalam kode ajar. Dan alhamdulillah ini pembelajaran berjalan dengan baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya, saya pun melihatnya tadi kemarin itu pembelajaran baik yang sudah dilakukan sama Bu Nelly untuk baik bagaimana yang banyak menilai kemudian performa dalam kegiatan pembelajaran itu meningkatkan sebelah kiri kosong loh pelajaran siswa sehingga peserta didik Ibu merasa nyaman dan sepertinya terlihat itu Bu. Bagaimana Ibu menilai sendiri ini performa itu atau penampilan Ibu dalam kegiatan pembelajaran? Nah, kalau saya menilai saya masih perlu banyak belajar masih juga rumahnya pembelajaran semua kecuali mandiin mayat itu di dapur. Apa nih yang membuat Ibu Nelly menilai pembelajaran itu seperti itu? Saya melihatnya dari ketercapaian tujuan Ibu. Saya merasa masih ada kekurangan di belakang. Oh baik Bu, boleh saya ini menyampaikan kesimpulan saya ya Bu ya. Iya, rumah kosong itu sebelah kiri dari sini. Yang pintunya nyalainnya Jika Ibu menilai diri Ibu tadi dari tingkat 1 sampai 10, Ibu akan beri nilai berapa nih Bu? Supaya nanti agar depannya bisa ditingkatkan lagi ya Bu ya. Jadi ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya selama observasi di kelas. Menurut saya pengamatan yang saya lakukan, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan di mana tujuan dan area pengembangan yang diberikan, yang disampaikan, yang ingin dikembangkan kembali itu sudah nampak pembelajaran yang Ibu ajarkan tadi di kelas Bu ya, kemarin di kelas Ibu ya, dengan menggunakan strategi yang bagus, kemudian model pembelajarannya juga bagus, baik, benar,
sehingga murid-murid itu bisa menerima materi yang Ibu berikan dengan baik. Mereka pun apa ya, Bu, ya, terlihat antusias, senang ya Bu, tidak terlihat bosan jenuh karena Ibu pun di situ memberikan ice breaking juga Ibu. Sungguh bagus Ibu. Kemudian bagaimana pendapat Ibu Meli ketika saya memberikan pengamatan seperti itu? Alhamdulillah Ibu kalau belum sudah sesuai dengan Baik Bu, selanjutnya apa nih kendala Ibu Nelly nih yang dihadapi dalam pembelajaran tadi? kendala saya Ibu ketika saya membuat modul ajar, terkadang saya masih merasa kebingungan. Jadi akhirnya saya menghubungi kopi modul pembelajaran tersebut dulu. Modul ajar. Oh iya. Jadi kendalanya Ibu tuh ketika membuat modul ajar ya Bu, persiapan merencanakan ya Bu ya. Dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana tindakan Ibu selanjutnya? Rencana saya akan lebih mempersiapkan diri untuk lebih maju dalam pembuatan modul ajar dan cara menyampaikan materi agar kegiatan pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan. Oh baik Bu, bagus tuh Bu rencana yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Itu kemudian siapa nih Bu yang akan Ibu ajak supaya bisa membantu Ibu nih dalam kegiatan tersebut dan kapan bisa dilaksanakan Bu rencananya Bu? Saya akan meminta bantuan pada rekan sejawat lain dan untuk pelaksanaannya saya akan melaksanakan sistematik Ibu. Luar biasa ya Bu ya rencana Ibu. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan itu bisa terlaksana dengan cepat, dengan segera ya Bu, dan bisa berjalan dengan baik. Nih saya menunggu kabar berikutnya dari Bu Nelly nih ya. Semoga kita bisa bertemu kembali dan ada perbaikan lebih bagus lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, Ibu mungkin sampai di sini nih Bu setelah percakapan kita ya Bu ya, pengamatan saya. Kemudian sebagai penutup Ibu, apa yang Ibu Nelly dapatkan dari proses ini Bu? Saya bisa belajar bahwa dalam kegiatan pembelajaran seorang guru itu harus mengetahui minat dan keinginan atau kebutuhan peserta didiknya sehingga dalam kegiatan pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan dan kebutuhan siswa pun terfasilitasi dengan baik. Luar biasa Bu. Terima kasih Bu Nelly ya. Baik, akhirnya kegiatan kita sudah berjalan dengan baik, supervisi sudah dilakukan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih Bu Nelly untuk waktunya. Kita akan bertemu lagi mungkin di lain waktu ya Bu ya dengan kesempatan yang berbeda. Terima kasih saya ucapkan.